والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang diberikan kepada kita, atas segala kenikmatan, kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk datang di tempat ini, di tempat yang mulia yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa merupakan tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairul biladi masajiduha. Tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, sehingga seseorang semestinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kebanyakan manusia jauh dari Islam, jauh dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sedangkan kita dimudahkan, maka ini tentunya merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat agung, yang sepantasnya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini dan pada setiap Jumat atau minggu keempat, kita akan membaca kitab Hilyah Talibul Ilm. Ini pengarangnya Syekh Al-Alamah Bakar Abu Zaid. Beliau merupakan ulama yang berasal dari Saudi Arabia, dan beliau mempunyai atau banyak jabatan yang beliau pegang di kerajaan Saudi. Di antaranya Dewan Fatwa, Lajnah Daimah, Komite Dewan Fatwa yang ada di Saudi Arabia. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan penulis Hilyah, beliau mengatakan, amma mu'alif hadil Hilyah fahuwa akhuna Syekh Abu Bakar wa huwa min akabiri al-ulama. Adapun pengarang Hilyah ini saudara kami Syekh Bakar Abu Zaid, dan beliau merupakan kibar ulama, ulama besar yang ada di kalangan kaum muslimin. Kemudian kita nanti akan membaca syarah penjelasan Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Beliau juga
merupakan ulama yang ada di Saudi Arabia, merupakan anggota Dewan Ulama besar di Saudi, dan telah dipuji sejumlah ulama, di antaranya Syekh Fauzan, Syekh Saleh As-Suhaimi, dan lain sebagainya. Dan insyaallah sarannya beliau kita sesuaikan. Kalau kita lihat perlu dibaca maka dibaca, kalau tidak maka kita cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, Hilyatu Talibul Ilm. Kita baca sekarang muqaddimah, pendahuluan dari Syekh Sa'ad hafizahullah. Beliau mengatakan al-muqaddimah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. فإن الله جل وعلا قد رغب في طلب العلم. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan untuk menuntut ilmu. Wa rattaba alaihi al-ujur al-'azimah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada penuntut ilmu, pada orang-orang yang mempunyai ilmu, pahala yang sangat besar. Kama warada fil hadis anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tad'a ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Sebagaimana dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, dikarenakan mereka ridho, menyenangi apa yang dia tuntut, apa yang dia lakukan. Maka ini keutamaan yang sangat luar biasa di saat para malaikat mereka menaungi, meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Hadis ini dari sahabat Safwan ibnu Asal. Safwan ibnu Asal yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasai dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa kepada para penuntut ilmu. Oleh karena itu Ibnu Jamaah rahimahullah, beliau seorang ulama yang wafat sekitar tahun 739 Hijriyah. Beliau berkata tentang hadis ini, wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tastaqillu al-malaikah wa ghairuhum. Dan ketahuilah bahwa tidak ada rutbah, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, yang lebih agung
dibandingkan kedudukannya, rutbanya, yang mana para malaikat dan makhluk lainnya selalu memintakan ampun bil istighfari wa du'ai lahu wa tad'u lahu ajnihataha, ya, yang mana para malaikat dan selain mereka, ya, dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, memintakan ampun kepada mereka, kemudian mendoakan kebaikan, dan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk menaungi para penuntut ilmu. Maka ini keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullah. Kemudian al-mu'allif hafizahullah berkata, wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa menempuh suatu jalan tariqah untuk menuntut ilmu, maka balasannya sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Jadi menuntut ilmu itu merupakan jalan yang paling mudah untuk seseorang masuk ke dalam surga. Hadis ini beliau sebutkan di sini pada nomor 2 diriwayatkan Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, tapi yang sesuai dengan kaidah dalam mustalah seharusnya beliau sebutkan Sahih Muslim. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Bagi yang sudah menghafal kitab Arba'in itu ada diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini keutamaan menuntut ilmu. Saya di sini akan saya nukilkan perkataan Ibnu Rajab rahimahullah di saat mengomentari hadis ini. Beliau berkata, Ibnu Rajab rahimahullah, "Faman salaka tariqah", barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, walam yu'arrid an, dan dia tidak melenceng darinya, artinya dia mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan apa yang dia dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, wasala ila Allahi wa ilal jannati min aqrabit turuqi wa ashaliha, maka sungguh orang tersebut, orang yang menuntut ilmu itu, akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga dengan mendapatkan jalan yang paling singkat dan jalan yang paling mudah. Wasala ila Allahi wa ilal jannati min aqrabit turuqi wa ashaliha, ya, jalan yang paling singkat dan paling mudah untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi tentunya harus kita amalkan, harus diamalkan ilmu yang kita dapat dan kita bersabar di atasnya sampai kita meninggal dunia. Setelah itu bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala seseorang akan dimudahkan masuk ke dalam surga dengan ilmu tersebut. Tsumma qala mu'allif rahimahullah wa kama jaa fil hadis ats-tsalits,
Dan sebagaimana dalam hadis yang ketiga yang beliau sebutkan di sini, man kharaja fi talabil ilm, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka dia termasuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia kembali ke tempatnya, sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya dhaif, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi makna dari hadis ini adalah benar, bahwa menuntut ilmu itu merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-52, fala tuti'il kafirin wajahidhum jihadan kabira. Dan janganlah kalian mentaati, dan janganlah engkau wahai Rasul mentaati orang-orang kafir. Wajahidhum, syahidnya di situ wajahidhum jihadan kabira, dan berjihadlah kepada mereka dengan jihad yang besar. Jihad di sini disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah dengan Al-Qur'an, dengan wahyu, ya. Jadi bukan dengan pedang, ya. Jadi menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana tadi kita bacakan ayat dalam surat Al-Furqan ayat 52. Yang menunjukkan juga bahwa menuntut ilmu itu merupakan jihad. Saya nukilkan di sini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijul Salikin halaman 712. Beliau mengatakan wal bahtsu anhu jihad, dan mencari ilmu itu maka itu termasuk jihad. Wal bahtsu anhu jihad, dan menuntut ilmu itu adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala al-mu'allif hafizahullah walidzalika asyada al-a'immatu bi talabil ilm. Oleh karena itu para ulama memuji untuk menuntut ilmu, wa raghabu fihi wa hathu alaih, dan menganjurkan untuk menuntut ilmu intilaqan min hadhihi nusus, berdasarkan dari dalil-dalil ini yang beliau sebutkan sebelumnya. Wa dzalik ana hajatal ummati ila al-ulama ashaddu min hajatiha ila wujudi ghairihim min tawaifin nas. Yang demikian dikarenakan
butuhnya umat ini kepada para ulama itu lebih besar dibandingkan butuhnya mereka kepada selain mereka dari kelompok-kelompok kaum muslimin. Jadi para ulama itu sangat dibutuhkan. Begitu juga para penuntut ilmu dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh masyarakat. Sawa'un kana al-ubad, sama saja. Di situ tulisannya salah ya, harokatnya. Ubad. Nah, sama saja apakah itu para ahli ibadah. Itu tidak terlalu dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah para ulama. Atau kana ahlul jihad, atau juga orang-orang yang berjihad di melawan orang-orang kafir. Itu ya tidak terlalu dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi yang mereka butuhkan adalah para ulama. Atau kana ahlul amri bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar. Begitu pula orang-orang yang menganjurkan kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Wa dzalika anna hadhihi al-ibadat la tasihhu illa bi'ilm. Yang demikian dikarenakan ibadah-ibadah tersebut, baik itu jihad atau ibadah, itu tidaklah sah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Jadi setiap amalan itu harus didasari dengan ilmu syar'i. Dan saya perlu ingatkan di sini bahwa ilmu yang dimaksud di sini atau pada setiap kalimat dari Al-Quran atau Sunnah itu merupakan ilmu syar'i, ya, merupakan ilmu syar'i. Oleh karena itu berkata guru kami Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah, beliau mengatakan, "Idza utliqa al-ilmu fil Qur'ani wa sunnah, fal muradu bihi al-ilmu syar'i." Jika disebutkan ilmu itu secara mutlak dalam Al-Quran dan Sunnah, maka yang diinginkan adalah ilmu syar'i. Jadi tidak benar anggapan sebagian kaum muslimin bahwa ilmu yang dimaksudkan itu adalah termasuk juga ilmu dunia. Tidak. Ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang dimaksud dengan itu, dengan ilmu tersebut adalah ilmu syar'i. Dan itu pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan, "Lau jahada biduni ilm, lakana ma yuaddi ilaihi jihaduhu min al-fasadi a'zamu mimma yuaddi ilaihi min islahil ahwal." Jika seseorang itu berjihad melawan orang-orang kafir tanpa ilmu, maka apa yang atau akibat buruk dari jihadnya tersebut itu lebih besar dibandingkan kebaikan yang dihasilkan dari jihadnya tersebut. Dan ini tentunya kita rasakan sendiri di saat sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa bom bunuh diri itu adalah jihad,
sehingga sebagian dikarenakan kejahilan mereka melakukan hal tersebut, sehingga keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Wa hakadha fi baqiyatil a'mal. Begitu pula amal-amal lainnya, jika didasari tanpa ilmu, maka manfaatnya sedikit dibandingkan keburukan yang dihasilkan dari amalan tersebut. Di sini saya nukilkan perkataan Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Beliau mengatakan, man amila bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa memang mengamalkan sesuatu tanpa didasari ilmu, maka kerusakan dari amalan tersebut lebih besar dibandingkan kebaikan yang dia dapatkan. Kemudian beliau mengatakan, man taqarraba ila Allahi bi salatin laysat mabniyatan ala ilm. Dan barang siapa seseorang melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang tidak didasari oleh ilmu, faqad yakunu fiha minal mubtilat wal mufsidat ma yaj'aluha ghairu maqbula 'inda Allah azza wa jalla. Maka bisa jadi di dalam salatnya tersebut ada perkara-perkara yang membatalkan atau merusak dari salatnya tersebut, sehingga tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama mengingkari orang-orang yang melakukan amalan tanpa disertai didasari oleh dalil, oleh ilmu. Jadi di sini saya nukilkan kisah Sa'id ibnu Musayyib rahimahullah. Beliau merupakan salah satu tabi'in. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa beliau merupakan atau termasuk ulama yang paling berilmu di kalangan tabi'in. Beliau rahimahullah melihat seseorang salat setelah azan subuh itu lebih dari 2 rakaat. Ya. Lebih dari 2 rakaat. Lalu beliau mengingkari orang tersebut. Ini beliau salat sunnah, orang tersebut salat sunnah sebelum salat subuh lebih dari 2 rakaat. Ya, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Hafsah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hanya salat 2 rakaat. Jadi setelah azan subuh itu hanya salat 2 rakaat. Ini orang ini salat lebih dari 2 rakaat. Ya. Lalu Sa'id mengingkarinya. Ya, mengingkari orang tersebut. Lalu beliau mengatakan, hal yu'adzibuni Allahu bis-shalah? Apakah saya akan diadab, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat? Ya. Beliau mengatakan, Sa'id rahimahullah, yu'adzibuka Allahu bi khilafi sunnah.
bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa engkau dikarenakan menyelisih sunnah. Ya. Jadi orang ini salat di atas kejahilan, bukan di atas ilmu, sehingga bisa jadi dia disiksa dikarenakan dia menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersebut diriwayatkan Abdul Razzaq dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau berkata, "Walidzalika ihtamma al-a'immatu bi'ilm." Oleh karena itu, para ulama mempunyai perhatian yang luar biasa terhadap ilmu. Wa raghabu fihi, dan mereka menganjurkan untuk menuntut ilmu. Wa ja'aluhu syartan lil amal, dan mereka menjadikan ilmu tersebut sebagai syarat untuk diterimanya suatu amalan kebaikan. Kama qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab yang menunjukkan harus berilmu sebelum mengucapkan sesuatu dalam perkara agama dan mengamalkan sesuatu dalam perkara agama. Jadi ini Imam Bukhari rahimahullah membuat bab ini yang menunjukkan bahwa tidaklah amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia berilmu tentangnya terlebih dahulu. Wastadala alaih biqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ya, ketahuilah, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, ini amal. Kemudian wastaghfir li dhanbik, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu. Begitu walil mu'minina wal mu'minat, begitu pula untuk kaum mukminin dan mukminat. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengedepankan ilmu. Fa'lam, ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada sembahan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikedepankan tauhid dikarenakan tauhid itu merupakan syarat dari diterimanya suatu amalan. Kemudian beliau mengatakan, idza taqarrara hada, dan jika jelas atau telah dijelaskan atau telah jelas pada pembahasan tersebut, fa inna Allah jalla wa ala qad wazana bainal ulama'i wa baina ghairihim. Allah Subhanahu wa taala telah membandingkan antara ulama dan selain mereka. Farafa syanal ulama, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan para ulama, wa bayyana raf'ata makanihim, dan menjelaskan ketinggian kedudukan para ulama. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang jahil? Ini
bentuk pengingkaran bahwa tidak mungkin sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Jadi kita sebagai penuntut ilmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahannya sehingga kita bisa menuntut ilmu. Ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa. Saya nukilkan di sini perkataan Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, la yastawi haula'i wala haula. Tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Kama la yastawi al-lailu wan nahar. Sebagaimana tidak sama antara malam dan siang. Tentunya jelas perbedaan antara lail, malam dan siang. Maka seperti itu pula perbedaan orang yang berilmu dan orang yang jahil. Wa qala subhanahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi keimanan itu merupakan sebab seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang beriman kemudian berilmu itu akan lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan bagi seseorang penuntut ilmu. Berkata As-Sa'di rahimahullah dalam ayat ini, fi hadhil ayah fadilatul ilm. Dalam ayat ini terdapat hal yang menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Kemudian beliau berkata, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Jadi berilmu, mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, kemudian ada ahli ibadah, keutamaan yang berilmu itu ya seperti keutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan orang yang paling rendah di kalangan para sahabat. Ini ya permisalan ya. Beliau permisalan yang menunjukkan tingginya kedudukan para ulama, bukan berarti sama dengan derajatnya Rasul, tidak. Akan tetapi menunjukkan tingginya orang yang berilmu itu ya, sehingga dipermisalkan dengan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau berkata hafizahullah, wa fadlul alim 'ala al-abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib.
Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahlu ibadah itu seperti bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang lain. Jadi kalau kita melihat, kalau bulan di bulan purnama itu bintang-bintang itu tidak kelihatan. Seperti itu ulama. Keutamaannya dibandingkan para ahli ibadah. Keutamaan yang sangat luar biasa. Saya sebutkan di sini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan inna fadla ahli ilm ala al-ibad ala al-ubad ka fadl al-qamari lailatul badr ala sa'ir al-kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang-orang ahlu ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang lain. Jadi kita bisa merasakan bagaimana bentuknya bulan purnama dibandingkan dengan bintang, maka tentunya bisa menghilangkan semua bintang di saat bulan purnama. Maka seperti itu pula keutamaan para ulama. Kemudian beliau berkata, wan nususu fi hadza katsirah. Dan dalil-dalil dalam permasalahan ini sangat besar, sangat banyak. Kemudian beliau berkata, wal ilmu la yahsulu illa bi talabih. Dan ilmu itu tidaklah didapatkan oleh seseorang kecuali dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Wa badli al-asbabi min ajli tahsilih. Dan melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu tersebut, dengan berguru, dengan membeli kitab dan lain sebagainya. Dan ini memang kenyataan. Berbeda dengan harta. Ya. Kalau harta, terkadang seorang miskin setelah itu dapat warisan dari orang tuanya, menjadi kaya raya. Adapun ilmu itu tidak mungkin. Walaupun seseorang mempunyai kekayaan, mempunyai emas, ya, yang luar biasa, mempunyai kekayaan seluruh dunia, kemudian dia ingin membeli ilmu supaya menjadi orang yang berilmu, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin akan mendapatkan hal tersebut. Tidak mungkin akan mendapatkan hal tersebut. Walidha kana talabul ilm min afdali al-qurbat. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu merupakan kebaikan yang sangat atau paling utama. Jadi kebaikan yang paling utama. Tapi ingat, dalam menuntut ilmu harus ikhlas. Harus ikhlas. Di saat kita menghadiri majelis-majelis seperti ini, kita niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya, untuk mengangkat kejahilan pada diri kita. Dan
lain-lain dari tujuan menuntut ilmu. Di sini saya sebutkan, saya nukilkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah, dan ini mungkin sering kita dengarkan. Beliau mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Bahwa ilmu itu tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, keutamaan ilmu tidak ada yang sebanding dengannya, tetapi dengan syarat apa? Liman sahhat niyyatuh. Niatnya harus baik. Ya, untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menjadi misalnya agar mendapatkan kedudukan di sisi manusia, agar dipuji dan lain sebagainya. Tapi untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian beliau berkata, wa hajatul ummah ila al-ulama ashaddu min hajatiha ila ghairihim kama taqaddam. Dan kebutuhan umat ini, umat Islam, kepada ulama, kepada orang-orang yang berilmu, itu lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka kepada orang lain dari kalangan kaum muslimin, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Wa min huna fa inal ulama humul ladzina ya'muruna an-nasa bil khair. Maka dari sini kita mengetahui bahwa para ulama itulah yang memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. Memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. Wa humul ladzina yu'allimunahum ma fihi naf'uhum fi dunyahum wa akhiratuhum. Dan mereka mengajarkan manusia terhadap apa-apa yang memberikan manfaat kepada mereka, kepada dunia mereka dan akhirat mereka. Ya, ini nyata. Wa humul ladzina yaqillahu bihim al-ummata min asy-syurur. Dan dengan sebab mereka, sebab para ulama, Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menghilangkan kerusakan, kejelekan kepada manusia. Dan ini saya akan sebutkan syahid atau dalil yang menguatkan hal tersebut. Saya di sini akan sebutkan perkataan Ibrahim ibnu Adham rahimahullah. Ibrahim ibnu Adham rahimahullah. Beliau mengatakan, Inna Allaha la yarfa' al-bala'a an hadhihi al-umma birihlati ashabil hadis. Inna Allah la yarfa' al-bala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala, musibah pada umat ini birihlati ashabil hadis. Dikarenakan rihlanya para penuntut ilmu pergi menuntut ilmu, maka dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang ada pada umat ini. Dan di sini saya sebutkan kisah contoh, kisah yang nyata. Di saat kami atau di Yaman sana, itu musuh-musuh Islam, kemudian musuh-musuh dakwah, musuh-musuh ahli sunnah, itu mereka ingin menghancurkan dakwah ahli sunnah, menghancurkan dakwah ahli sunnah, sehingga
mereka berusaha bagaimana caranya Ahlus Sunnah berperang dengan kaum muslimin lain, yakni sesama muslim. Dan ini kalau terjadi, tentunya dakwah Ahlus Sunnah bisa hilang di situ, di Yaman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan para ulama, dan di antara mereka adalah Syekh Muhammad Al-Imam dan lainnya, ya. Itu beliau Syekh Imam hafizahullah kompromi mengadakan diskusi dengan kaum muslimin lain dari musuh-musuh dakwah untuk tidak melakukan perang di antara sesama kaum muslimin. Dikarenakan kalau terjadi perang, maka akan datang di sana musuh-musuh Islam menghancurkan Ahlus Sunnah. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama tersebut, sehingga selamat dakwah Ahlus Sunnah. Di mana saat ini di Yaman, terutama di Yaman Utara, walaupun dikuasai oleh musuh dakwah dari kalangan Syiah, akan tetapi dakwah Ahlus Sunnah tersebar sangat luar biasa. Sampai-sampai markasnya Syekh Imam, pondoknya Syekh Imam yang sangat luas luar biasa, akan tetapi tidak muat lagi. Dikarenakan kesabaran mereka, dengan sebab kesabaran mereka para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dakwah Ahlus Sunnah, dan manusia mengenal kebenaran atau mengetahui kebenaran dakwah Ahlus Sunnah, sehingga mereka berbondong-bondong untuk menuntut ilmu. Wa humul ladzina yastanbituna hulula masyakil ummah. Dan mereka lah para ulama yang memikirkan dalil, mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah di saat turun permasalahan musibah di kalangan kaum muslimin. Wa humul ladzina yastanbituna hulula masyakil ummah min kitabillahi jalla wa ala wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi para ulama yang mengambil dalil istinbat dari Al-Quran Sunnah di saat muncul atau turun hulul masyakil ummah, permasalahan musibah bahaya kepada kaum muslimin, para ulama lah yang memikirkan dalil, mengambil dalil dari Al-Quran Sunnah, sehingga hal tersebut bisa diselesaikan oleh para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Naam. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian beliau hafizahullah berkata, "Idza tawajjaha an-nasu ila ri'ayatil amali al-islami." Dan jika manusia melakukan amalan yang ada dalam Islam, seperti jihad misalnya, biduni ayakuna dzalika mabniyan ala ilm, tanpa disertai dengan ilm, kana dzalika sababan min asbabi intikasati al-amal al-islami, maka itu merupakan sebab rusaknya amalan tersebut. Seperti jihad tadi misalnya, kalau seseorang berjihad tanpa disertai ilmu, maka akan merusak namanya jihad yang benar. Ya, merusak jihad tersebut. Wa dzalika li'anna al-amal mata kana mabniyan 'ala 'atifah. Yang demikian dikarenakan suatu amal, jika itu hanya dibangun mabniyan 'ala 'atifah, hanya semangat, ya, emosional, ya, sebagian kaum muslimin seperti itu, ya, melakukan jihad, melakukan ini hanya semangat, ya, tanpa didasari ilmu, demonstrasi dan lain sebagainya, ya. Walam yakun mabniyan 'ala ilmin syar'i muassalin min kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dibangun di atas ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ma yuaddihi minal mafasidi akbar mimma yuaddihi minal masalih. Maka yang didatangkan atau apa yang dihasilkan dari amalan tersebut, dari keburukan, itu lebih besar dibandingkan kebaikan yang didapatkan dari amalan tersebut, khususan fi misli azmanina hadih, terutama di zaman kita saat ini. Itu mungkin perkara yang bisa kita baca pada kesempatan ini
semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, memberikan kesabaran di dalam mempelajari ilmu, mempelajari adab dalam menuntut ilmu, dikarenakan dalam kitab ini nanti akan disebutkan adab-adab para penuntut ilmu. Di antara adab tersebut ada yang merupakan syarat diterimanya ilmu seseorang, seperti ikhlas. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ya, begitu pula adab-adab lain. Dan sebagaimana disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, nanti akan kita sebutkan nanti perkataannya di pertemuan berikutnya, insyaallah, bahwa menuntut ilmu itu tanpa didasari oleh adab, maka itu akan tidak bermanfaat ilmunya. Tidak bermanfaat ilmunya. Seperti sebagai contoh misalnya, seseorang mempunyai pengajar, mempunyai ilmu, tapi dia pendusta. Pendusta. Atau sering menyelisihi janji. Apakah ini masyarakat menerima dakwahnya? Jawabannya tentunya tidak. Dan ini banyak terjadi, ya, atau terjadi di sebagian para penuntut ilmu. Ya, mereka tidak mempunyai akhlak sehingga mereka atau manusia lari darinya. Ya. Lari dari penuntut ilmu tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menyelesaikan kitab ini dan kita bersabar di atasnya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita adab-adab yang baik dalam Islam, sehingga kita bisa mengamalkan adab tersebut sehingga ilmu kita menjadi berkah sebagaimana disebutkan, atau hal tersebut merupakan sebab diberkahinya ilmu seseorang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga, mengumpulkan kita semua di dalam Jannatul Firdaus, sebagaimana Allah SWT telah memudahkan pada kesempatan ini untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan semoga setiap yang mendengarkan dars ini, pelajaran ini, semoga Allah SWT memudahkan baginya untuk mengambil manfaat, mengamalkan ilmunya, dan bersabar di atas jalan Allah SWT sampai meninggal dunia. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.